Selena Barutu. Nah, pada video kali ini kita akan membuat suatu proyek dengan erosi dan dilasi, di mana erosi dan dilasi ini adalah operasi dari morfologi atau citra morfologi. Mungkin teman-teman masih banyak yang kurang tahu dengan morfologi citra ataupun dengan sistem operasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang morfologi serta dua jenis operasinya, yaitu erosi dan dilasi. Nah, jadi erosi dan dilasi adalah dua operasi dasar dalam morfologi citra, khususnya digunakan untuk pengolahan citra biner atau hitam putih dan grayscale, biasanya dalam konteks deteksi bentuk, segmentasi objek, atau penghilangan noise. Nah, jadi morfologi citra adalah sekumpulan operasi pemrosesan citra yang berfokus pada bentuk atau struktur objek dalam citra, khususnya citra biner dan grayscale. Nah, jadi tujuan utama dari morfologi adalah untuk menganalisis dan memodifikasi bentuk objek dalam citra berdasarkan struktur geometrisnya. Prinsip dasarnya yaitu operasi morfologi menggunakan struktur elemen atau structuring elemen, yaitu matriks kecil, biasanya 3x3, yang menentukan bagaimana operasi dilakukan terhadap setiap piksel. Dua operasi dasar morfologi adalah di mana sini akan menjelaskan satu-satunya, di mana ada erosi. Nah, erosi adalah operasi yang mengikis batas luar dari objek putih dalam citra biner. Cara kerjanya yaitu struktur elemen digeser ke seluruh citra. Jika semua piksel dalam struktur elemen cocok dengan foreground atau putih, maka piksel pusat tetap putih. Jika tidak, piksel pusat menjadi hitam. Nah, hasil yang kita dapatkan adalah objek menjadi lebih kecil atau tipis. Noise putih kecil hilang, dapat memisahkan objek yang berdekatan. Nah, operasi kedua yaitu dilasi. Dilasi adalah operasi yang memperluas batas luar dari objek putih. Cara kerjanya yaitu struktur elemen digeser ke seluruh citra. Jika minimal satu piksel putih berada dalam jangkauan struktur elemen, maka piksel pusat menjadi putih. Nah, hasil yang kita dapatkan yaitu objek menjadi lebih besar atau tebal, lubang kecil tertutup, objek yang hampir bersentuhan dapat disatukan serta disatukan. Nah, jadi seperti itulah penjelasan sedikit tentang morfologi dan dua jenis operasinya. Nah, untuk membuat proyeknya kita akan masuk menggunakan Python lagi. Jadi untuk itu mari ikuti kelanjutannya. Nah, di sini kita akan kembali menggunakan idle Python ya. Jadi silahkan ya teman-teman membuka idle Python-nya. Nah, jadi sebelumnya di sini saya sudah memiliki kodenya ya. Nah, jadi ini adalah tampilan untuk kodenya. Nah, di sini ada beberapa library yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada modul utama untuk GUI Python. Terus ada untuk membuka file dan menampilkan pesan. Ada juga untuk konversi dan penampilan gambar di GUI. OpenCV digunakan untuk pemrosesan citra, untuk operasi terkait file system, untuk angka acak atau digunakan di animasi progress untuk menjalankan proses di background, atau GUI tidak freeze untuk tema modulan GUI widget meter lingkaran yang menarik untuk menunjukkan progress. Nah, di sini ada kelas utama aplikasi ya. Di sini ada kelas image processor app. Nah, di sini ada untuk menyimpan root window atau window utama, di mana ada juga pengaturan ukuran jendela,
menerapkan style modelan kayak GUI. Terus ada juga inisialisasi variabel untuk menyimpan citra, ada citra yang dipilih atau citra asli yang belum diproses. Terus ada citra setelah proses erosi atau dilasi. Kemudian memanggil fungsi untuk membuat komponen GUI. Nah, terus ada fungsi untuk membuat komponen GUI. Nah, jadi ini adalah frame bagian atas atau untuk tombol tab gambar. Ada bagian-bagiannya. Terus sini ada tombol untuk memilih gambar. Ada entry untuk menampilkan gambar pad, menampilkan pad gambar yang dipilih. Tombol untuk melakukan erosi, tombol untuk melakukan dilasi, frame bawah untuk label citra dan meter, label untuk menampilkan citra hasil atau asli. Terus ada widget meteran melingkar untuk menampilkan progres. Nah, ada juga tombol untuk menyimpan hasil gambar ya. Nah, kemudian ada fungsi untuk memilih gambar. Fungsi untuk memilih gambar. Depth browse image cell. Nah, di sini ada untuk menampilkan citra asli. Ini untuk mengambil mengambil gambar dari beberapa jenis format untuk diolah untuk ditampilkan dengan agar dapat digunakan erosi atau dilasi. Kemudian ada menampilkan gambar asli ke label. Nah, di sini ada untuk membaca gambar dengan OpenCV, ada untuk menyimpan sebagai citra asli. Ada juga ubah warna dari BGR ke RGB agar bisa ditampilkan di Tkinter. Kemudian mengubah ke objek fill dan ubah ukuran, serta menampilkan pada label. Kemudian ada memulai proses erosi atau dilasi. Nah, proses dilakukan terpisah agar GUI tetap responsif. Nah, di sini ada thread untuk proses citra. Untuk tampilan animasi progress. Terus ada juga untuk ubah gambar ke grayscale. Ubah gambar ke grayscale agar bisa diproses morfologi. Kemudian mengubah ke biner atau hitam putih agar erosi dan dilasi bekerja. Buat kernel atau struktur elemen untuk operasi morfologi. Terus kemudian juga melakukan proses berdasarkan operasi yang dipilih. Kemudian dikonversi hasilnya ke objek fill dan ditampilkan. Kemudian ada animasi progres saat proses, di mana ada untuk angka random untuk variasi animasi ya. Kemudian naikkan progres dari 0 sampai target. Terus bisa melihat delay animasi. Nah, kemudian ada fungsi untuk simpan gambar hasil. Nah, di mana ada dialog simpan filenya juga. Terus ada simpan citra ke file menggunakan OpenCV. Kemudian menjalankan aplikasinya. Nah,
Nah, di sini kita akan menjalankan aplikasinya, yaitu klik run model. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian pilih gambar dari file, browse gambar. Terus di sini saya sudah memiliki satu citra, yaitu citra biner hitam putih. Saya akan menggunakan gambar ini. Nah, jadi akan seperti ini tampilannya. Kemudian kalau kita akan mengklik antara erosi dan dilasi, kita akan melihat perbandingannya. Nah, jadi ketika erosi diklik, progress barnya hanya menunjukkan 75%. 75. Kalau dilasi menjadi 95. Dan kita lihat perbedaannya ya dari erosi. Nah, jadi dari sini kita sudah melihat bagaimana perbedaan dari erosi dan dilasi. Nah, jadi kesimpulan dari proyek kita ini adalah di mana morfologi ini adalah teknik penting dalam pemerusan citra biner atau grayscale untuk memodifikasi bentuk. Nah, jadi erosi ini berguna untuk mengurangi ukuran objek dan cocok untuk menghilangkan noise. Jika dilasi memperbesar objek dan berguna untuk menyatukan area terputus atau mengisi lubang. Jadi keduanya ini dikombinasikan untuk berbagai keperluan pengolahan data analisis citra. Nah, jadi sampai di sini proyek kita ini, semoga teman-teman dapat mengerti dengan yang saya buat dalam video ini. Sekian dan terima kasih.